Halo Oh, Kak. oke. Oh Kak Mare udah alah, datang. udah ada nih. Oke, mungkin kita open dulu ya. Jadi Boleh, boleh. semuanya kembali lagi di acara Kotox, by Kotak Bicara, dan balik lagi sama host kalian di sini Nadep. Dan pada event kali ini Nadep nggak sendirian, karena kita juga ada host spesial juga, yaitu Mimin. Hai Mimin. Halo Nadif. Halo Kak, selamat datang di event ini dan Ya. halo semuanya. Halo. Oke. Nah, jadi mungkin seperti yang kalian tahu ya, kita tuh hari ini bakal ngomongin tentang gimana sih kerja di Roblox tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan dari kemarin tuh setiap event tuh banyak Kak yang nanyain ke kita kayak sebenarnya kerja di Roblox tuh gimana sih gitu. Gimana sih cara jadi staff Roblox tuh kayak gimana. Nah, ini banyak banget nih yang penasaran dan kemarin tuh bahkan sampai yang daftar sampai 600 orang Kak yang 600 penasaran gitu. orang Wow, lebih ya Iya. 600. yang udah daftar nih. Iya, kita juga kaget juga Kak. Mungkin Kakak bisa perkenalkan diri dulu kali ya Kak. Boleh, Ya, boleh. Oke. Boleh, hey semuanya. Hey semua yang di sini. Nama saya Mahar. Nama panjangnya Mahardiansyah Kartika. Nama panggilan biasanya Mahar. Terus sekarang lagi kerja di Roblox di San Mateo sebagai software engineer. Udah sekitar 1 tahun ya, baru join tahun kemarin 2020 Oktoberan, pertengahan Oktober. Terus ada di sekarang kerjanya di tim Avatar Marketplace. Jadi itu yang ngurusin katalog gitulah. Jadi kalau ke Roblox terus ke katalognya, nah itu bagian tim saya ngerjain itu. Uh, Segitu aja sih paling di Roblox. Sebelumnya kerja di EA 4 tahun, mostly game developer buat The Sims 4. Sebelum itu kuliah S2, sebelumnya S1 teknik informatika. Keren banget sih. oke, keren banget sih. Berarti dari awal emang udah di game ya, di EA itu Iya. ya. Iya, sebenarnya di awal, iya sih waktu itu pas di S1, kuliah S1 lebih memang cenderung ketertarikannya ke game. Awalnya Oke. sih dari tugas kuliah, ada tugas kuliah bikin game gitu, kayak bikin game Harvest Moon. Terus Oke. ya kesenangan lah di situ. Iya, iya, iya. Terus join ya bareng teman-teman ikut-ikutan lomba, ya akhirnya ke game kebanyakan. Berarti Kak Mahar juga suka main game gitu ya Kak? Apa enggak nih? Main game. Suka main game. Oke, Oke. oke. Sama lah kayak yang di sini pasti kebanyakan pada Semuanya seneng main game gamers ya. di sini nih. Iya, di sini banyak banget nih. Gamer Iya. sejati nih. Oke. Mungkin kita langsung itu aja kali ya, nanya-nanya. Mungkin dari awal kali ya Kak. Gimana sih Kak proses Kakak bisa masuk ke Roblox tuh? Kayak gimana proses penerimaan dan lain-lainnya gitu? Iya, Tahap-tahapannya. mulai dari tahun berapa gitu Kakak bisa mulai masuk ke Roblox dan gimana proses Hmm. penerimaannya gitu? Jadi sebenarnya di sini standar ya, kayak tiap perusahaan, mostly kayak di Silicon Valley, dia kayak pasti buka recruiting, buka opening, terus kayak dia, ya ada recruiternya yang memang fokus buat ngambilin orang-orang, dan Roblox juga waktu tahun kemarin kan karena corona itu mereka growing-nya lumayan cepet ya. Iya. Jadi akhirnya mereka juga buka headcount, kayak buka buat apa ya, buat hiring engineer juga lumayan kencang lah. Oke. Dia waktu itu kayak ya lagi pengen cari kerja juga, akhirnya dikontak sama recruiter Roblox dari LinkedIn, terus kayak oh ya tertarik nggak, kayak mereka kasih tahu. Awalnya sih nggak terlalu tahu ya Roblox itu apa, tapi kayak dari ngobrol sama recruiter, oh kayak gini kayaknya lumayan menarik. Terus juga lihat kayak status mereka, statistiknya gimana, pertumbuhan kayak pemainnya kayak gimana. Terus akhirnya ya udah deh boleh coba. Awalnya pasti ngobrol dulu sama rekruternya, kayak biasanya phone interview gitu. Jadi cuman ngobrol doang lah, chatting doang. Ngobrol-ngobrol bentar sama mereka kayak gimana, kita ketertarikannya gimana. Setelah itu prosesnya biasanya dari rekruter
ke hiring manager. Jadi hiring manager tuh jadi manajer buat timnya yang memang dia bakal bakal buat posisi tadi. Jadi misalkan di posisi Avatar Marketplace, dia langsung ngobrol sama manajernya di Avatar Marketplace tadi. Biasa juga ini cuman ngobrol biasa by phone, biasanya cuman kayak sekitar 5-10 menit. Dia biasanya nanya-nanya kayak ketertarikan kita kayak gimana, background kita kayak gimana, kenapa kita pengen pindah, terus kenapa kita tertarik dengan Roblox dan lain-lain. Kalau udah oke, baru masuk ke tes pertama, tes coding interview gitu. Oh, ada tes juga ya? Jadi ya ada tesnya. Kalau di sini kayak semua ada tesnya sih. Buat software engineer tuh meskipun kita misalkan udah 5 tahun experience atau 10 tahun experience, itu Tetap kayak dites juga bakal ya? dites lagi lah. Ya, kayak dites lagi. Jadi Oke. memang kayak harus belajar lagi gitulah. Iya, Kayak iya, SPM, iya. BSNMPTN-nya gitu. Jadi Oh, tapi sebenarnya tesnya kayak standar gitu sih. Jadi semua company itu hampir sama kayak testingnya. Jadi kita biasanya sebelum interview ini kita persiapan belajar dulu kayak ya kayak anak SMA lah kelas 3 biasa les dulu, ada tryout dulu, iya, 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 iya. belajar dulu. Iya, benar, Ini benar, juga benar. sama. Oke, oke. Hmm. Iya. Nah, waktu itu saya juga persiapan juga. Jadi sebelum cari kerja ini memang harus persiapan dulu. Jadi waktu itu persiapan kayak berapa ya, 2 bulanan lah. Kayak ya belajar lagi, coba. Sebenarnya soalnya kayak soal olimpiade komputer gitulah. Jadi Olimpiade coba belajar yang di Indonesia lagi. gitu ya, Kak? Yang kayak Toki-Toki Ya, gitu ya? ya olimpiade Tokyo kayak gitu, soal-soalnya kayak gitu. Jadi ya lumayan lah ngulang-ngulang lagi kayak gitu. Saya udah lama banget kan, udah kalau kerja kan udah nggak ngurusin kayak gitu ya. Jadi di brush up lagi lah, coba latihan lagi, udah siap baru kita kayak di LinkedIn kita coba buat cari-cari gitulah. Nah ya, jadi tes pertama tes coding itu kayak 2 soal coding. Kalau udah lolos tes itu, baru kita ada onsite sebenarnya. Jadi setelah itu tuh online yang coding itu, terus onsite-nya sebenarnya kita bakal ke kantornya. Kalau sebelum pandemi, kayak biasanya kita bakal diundang ke kantornya, terus kita bakal Oh, oke, interview oke. gitu, Sebelum onsite. pandemi ya? Kalau Ya, sebelum tapi pandemi? karena pandemi, ya Oh, jadinya virtual oke. onsite. Oke. Iya, 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 iya. Jadi kita, nah di sini baru pakai Zoom, dan ini sama timnya langsung. Jadi kayak 2 engineers biasanya, 1 manajernya, terus 1 lagi kayak desain gitu, produk desain. 2 Oke. engineer ini testing coding juga, kayak biasanya 1 orang, 1 atau 2 soal gitulah. Nah, Oke. manajernya ini sistem desain, jadi gimana kita bikin arsitektur buat desain gitu. Misalkan let's say gimana kita bikin Twitter, misalkan gimana kayak database-nya apa, terus kayak sistem servernya kayak gimana dan lain-lain. Nah, setelah itu Roblox itu unik sih sebenarnya, soalnya biasanya tech company di sini sampai onsite tuh selesai ya. Jadi di situ bakal next-nya bakal dikasih offer gitu. Either dikasih offer atau di reject gitu kan. Ya. Roblox tuh beda, soalnya setelah itu ada 1 round lagi, round executive round. Jadi kayak executive round ini kita di-interview dari mulai manajernya manajer sampai CTO sampai CEO bahkan. Waduh. Waduh, berarti Oke. sampai ketemu Davidnya juga dong tuh, Kak? Iya, jadi Wih. jadi kita Oke. ngobrol sampai atas, dari manajernya manajer ke atas ke atas ke atas. Kalau main Oh. like ada 4 orang kayak gitu, tapi di situ biasanya behavioral. Jadi nggak ngomongin teknis, tapi ngomongin lebih ke behavioral kita kayak gimana, lihat cultural fit gitulah. Mereka kayak decide kita, culture kita cocok nggak sih sama Roblox. Jadi lumayan panjang sih, panjang banget ini yang paling panjang, kayak hampir 3 bulan gitu ya. Kayak Oh, interview tuh lumayan lama juga ya? Iya, lumayan lama nunggunya itu. tuh lama. Jadi Oh. dari tes pertama, tes coding pertama, terus dapat hasilnya, habis itu schedule buat kayak virtual onsite, habis itu schedule buat executive round, habis itu baru nunggu offer dan lain-lain. Jadi lumayan Iya, iya. melelahkan sebenarnya. Iya, iya, oke. Oke. Ya, tapi ya udah itu aja sih, habis executive round baru dia kasih hasil, dia kasih offer atau reject. Kalau kasih offer baru kita nego di situ, baru selesai deh habis itu. Oh, iya berarti emang Gitu panjang sih. banget ya? Jadi ya panjang banget.
Lumayan. Iya. Jadi di sini emang cari kerja ya lumayan lah. Harus ada persiapan. Benar-benar. Tapi ya menarik. Ya, menarik banget sih, menarik banget. Karena mungkin beda kali ya dengan di Indonesia ini, mungkin banyak bedanya juga Iya. kali ya. Jadi Hmm. cukup menarik juga yang bagi saya yang baru tahu. Iya, kita semua juga baru tahu nih kayak Iya, wah kita susah semua Baru juga. tahu. Oh. Tapi mungkin kayaknya emang gara-gara ini kali ya. Staff di Roblox tuh emang sebenarnya tergolongnya dikit nggak sih Kak? Kayak tahu aku cuma sekitar 1000-an ya atau berapa deh? Iya, waktu dulu sih sebenarnya kayak sekitar 600-an, terus sekarang udah 1.200-an, dan Iya. target kita akhir tahun ini ya 1.500-an gitulah. Tapi ya kita growing-nya lumayan kencang sih. Tapi sebenarnya tes tadi itu standar sih, kayak standar software engineer test di sini lah. Tech company itu semua di sini kayak Google, Facebook, Amazon kayak gitulah semuanya. Jadi biasanya kita memang persiapan sekali, terus kayak coba banyak perusahaan gitu. Oh, oke. Berarti emang pada dasarnya software engineer di semua perusahaan sama ya? Testingnya kayak gitu juga ya? Ya, testingnya kayak gitu juga. Jadi cuma belajar sekali, terus kayak ya udah. Jadi orang-orang banyak yang bisa interview kayak 5 perusahaan sekaligus, kayak 10 perusahaan sekaligus, kayak bisa-bisanya. Itu biasanya memang sengaja sih, banyak orang yang sengaja kayak dibarengin gitu semuanya. Jadi nanti on-site-nya itu di seminggu tuh full on-site gitu. Oh, jadi Senin, Selasa, Rabu gitu penuh lah. Itu lumayan pusing sih, tapi capek sih. Soalnya mereka biar kalau dapat offernya banyak tuh itu bisa dijadiin buat negosiasi gitu. Jadi misalkan kita dapat offer dari Roblox nih dan kita juga dapat dari yang lain, kita bisa kasih ke Roblox, kita dapat offer lain dari perusahaan lain biar kayak negosiasi gaji dan lain-lain. Oh gitu. Oh oke. Iya. Menarik banget sih. Trik-triknya lah biasanya. Iya. Tapi Oh, lumayan iya. lah, ya lumayan melelahkan lah. Iya pastinya. Dari ceritanya aja udah kedengarannya emang capek banget sih. Kita dengerinnya kayak aduh, kayak jadi gimana gitu. Susah juga deh gitu kan. Tapi Mimin pengen tanya deh, kakak waktu itu sebelum di Roblox kan di EA ya, kerjanya di EA ya. Pak, udah gitu mau masuk ke Roblox kan? Mau masuk ke Roblox ya. Sebelumnya berarti sama sekali nggak tahu Roblox itu apa atau sempat tahu? Sempat tahu sih sebenarnya. Dulunya dulu jadi masuk EA juga karena internship ya, karena magang. Nah pas magang ini sempat interview juga sama Roblox waktu itu. Oh, oke. Jadi karena ada pas di S2 itu ada alumni juga dari situ yang sekarang udah jadi C-level lah di Roblox tuh. Jadi dia kayak datang ke jurusan buat anak-anak magang gitulah. Nah di situ pertama kali sih denger Roblox. Dulu yang ikonnya masih yang merah itu kan. Iya, yang merah. Iya. Ini. Tahun berapa ya? Waktu itu tahun 2015 mungkin 2015-an, sekitar 2015-an. Terus kayak apa nih Roblox ya? Ya ada. Tapi di situ pertama kali nggak keterima sih dulu nggak keterima sama sekali. Oh dulu nggak keterima ya? Nggak keterima. Tapi kayak ya udahlah apa gitu, kayak ya menarik kayak oke. Kayak Lego gitu gamenya. Kotak-kotak gitu ya. Terus dulu keterimanya magangnya di EA. Nah ya waktu itu pas tahun lalu pas mau pindah lagi, ternyata dengar lagi Roblox dan wah udah lumayan berubah banyak ya. Iya. Menarik. Ya benar. Oke. Berarti. Tapi tahunnya berarti 2015. Oh, tahunnya 2015-an lah ya, sekitar tahun segitu. 2015-an. Berarti emang di Roblox ini orang Indonesia berarti banyak ya? Di kantornya gitu. Iya, di kantornya. Sistem kantornya nggak terlalu Kerjanya. banyak sih sebenarnya. Kayak yang saya tahu sih ada dua orang sih ya, satu VP Finance, satu lagi kayak software engineer juga, tapi dia lebih ke graphic engineer, jadi yang bikin rendering dan lain-lain lah, lebih ke grafiknya. Oke. Itu juga base-nya sebenarnya, itu juga satu alumni juga sih pas S2-nya, dan dia sebelumnya kerja di game company juga, kerja di Sledgehammer. Oh iya, Sledgehammer. Oke. Yang bikin, ya. Berarti ya, tapi dia lebih ke rendering. Pernah ketemu sih. Pernah ngobrol. Tapi belum ketemu lagi pas di Roblox. Soalnya sekarang kan masih remote ya, jadi belum ke kantor sama sekali. Benar.
Keren banget sih. Ya, Jadi gitu ini lah. pasti jadi banyak nih kayaknya yang pengen kepengen kerja di Roblox. Nih, Iya oh ya benar BTW benar. nih udah lumayan banyak nih pesertanya. Jadi mungkin kalian nanti kalau mau nanya-nanya, kita bakal ada sesi live Q&A di akhir. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan buat Kak Mahar tentang pengalaman dia kerja di Roblox, nanti bisa di akhir aja ya guys ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Mungkin ini sih Kak, kan Kakak bilang Kakak baru tahu itu 2015 ya. Nah itu kira-kira Hmm. first impression Kakak tuh sama Roblox tuh gimana sih Kak? Dulu sih kayak mikirnya sih, saya kira sih Roblox tuh cuma satu game ya, jadi kayak oke, kayak ada game gitu, terus kayak dia lebih ke Lego like game gitulah, kayak Minecraft dan lain. Oke, Iya iya. kayak menarik. Terus belum pernah main sih, kayak jadi kayak oh ya udah, cuman tahu gitu doang. Terus yang menarik tuh sebenarnya waktu tahun terakhir di EA itu kita di The Sims ya. Terus ada satu orang di tim juga di tim The Sims gitu, dia bilang gitulah intinya anaknya katanya main Roblox lah, dan kata dia monetisasi Roblox itu bagus katanya itu, Oh Iya, future iya. Roblox itu iya bagus. iya. Terus kayak oh apa nih, ya karena setelah dilihat-lihat lagi memang caranya bagus kan, dia sediain platform, terus kayak orang-orang bisa bikin sesuatu di situ, dia Iya sediain iya. tools saja, orang-orang bisa bikin experience, bikin game atau kayak bikin item di situ, terus dia bisa monetisasi, dia bisa jual dan lain-lain lah. Jadi kayak wah itu sebenarnya yang kita pengen di The Sims waktu itu, kita pengennya kayak gitu sih. Jadi kayak idealnya tuh sebenarnya monetisasi The Sims tuh kayak Roblox. Oh Tapi gitu. ya kita tuh kayak pengen menuju ke sana, tapi kita nggak nggak bisa ke situ lah, kayak Iya iya belum. iya. Iya iya Jadi iya. kita kayak oh ini bagus juga ya, kayak yang dia ya kirain itu kan cuma satu game doang ya, kalau satu game doang kan nggak terlalu menarik ya. Tapi ternyata wah di sini bukan fokus ke bikin game sih, kayak dia bikin platformnya kayak YouTube lah ibaratnya, dia nggak bikin video kan, tapi dia bikin Iya, tempat dia orang buat nyediain tempatnya lihat doang, video. wadahnya gitu ya. Ya wadah Iya, gitu ya, untuk wadahnya doang. komunitas, untuk lain-lain gitu, dikumpul di satu Iya. wadah gitu ya. Nah itu yang menarik sih, jadi oh ya, dan challenge-nya juga jadi banyak kan, kayak jadi masalahnya juga banyak, jadi banyak yang menarik lah secara engineering challenge di situ. Dan ya banyak challenge yang menarik, jadi kerjaannya juga seru. Iya iya iya. Iya. Benar benar benar. Nah, ini sih Kak, kan tadi Kakak bilang Kakak di-recruit ya sama recruiter dari Roblox-nya itu ya. Kalau boleh tahu nih Kak, latar belakang Kak Mahar tuh kayak gimana sih? Kayak misal tadi kan pengalaman Kakak di EA gitu, terus mungkin kalau latar pendidikan Kakak tuh kayak apa Kak, kalau boleh tahu Kak? Kalau pendidikan sih S1 ITB ya, informatika, teknik informatika. Terus kalau S2-nya di Carnegie Mellon University di Pittsburgh, Pennsylvania, ambil jurusan entertainment technology. Itu kayak memang mostly ke gaming atau movie industry. Itu kayak multidisiplin jurusan. Jadi jurusannya nggak cuma satu, tapi dia cross jurusan gitu. Jadi biasanya anak computer science sama anak art biasanya kayak seni gitu ngumpul di sana. Jadi kita memang tugas-tugasnya tuh kayak bikin game, terus kayak bikin movie dan lain-lain. Jadi kayak ada artis, dia bikin 3D-nya, dia bikin atau 2D art, terus ada sound engineer juga di sana, ada sound artist juga, terus ya ada programmernya juga, terus kita bikin banyak hal di situlah. Jadi sebenarnya karena itu sih itu juga membantu sih sebenarnya buat kerja di sini. Jadi dulu yang menarik tuh, saya pas S1 tuh memang pengen kerjanya di game ya, waktu itu kebanyakan interestnya di game development. Terus memang pengen ke Amerika sih, pengen kerja di Amerika. Oh, udah Emang dari awal ya. niatnya pengen itu. Iya, dari awal. Diniatkan ya, wah, oke. Ya, habis S1 tuh waktu itu pengen kerja ke Amerika lah, karena Amerika kan memang gamenya yang paling maju ya. Amerika atau Jepang sih, kayak tapi Jepang nggak bisa bahasa Jepang.
dan ya udahlah ke Amerika aja. Lebih gampang bahasa Nah, Inggrisnya soalnya. ya apply gitu, langsung apply tuh kayak tingkat 4 kuliah tuh udah apply dan nggak nggak ada yang ya ditolak semua. Oh, Jadi oke. Awalnya lu nggak ada yang direspon, oh. ya ditolak semua lah. Ada satu sih Microsoft dulu, Microsoft tuh sampai berani interview, tapi cuman interview sekali doang online waktu itu. Langsung di reject kayak wah gagal, pokoknya semua gagal. Akhirnya plan B lah, plan B-nya ya udah kuliah di sini, habis itu baru interview dari sini. Karena memang lebih gampang sih kalau kita lulusan universitas ini lebih gampang buat kerja di sini. Iya, mungkin emang satu tempat kali ya, satu negara mungkin ya. Jadi gampang lah ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh lah istilahnya. Masalahnya izin kerjanya juga lebih gampang sih. Soalnya kalau kita dari Indonesia misalkan langsung ke kerja di Amerika itu agak ribet juga. Soalnya kita harus ada izin kerja dan lain-lain, visanya gitu agak susah. Tapi kalau kita lulusan sini, kayak Amerika ngasih kayak izin kerja langsung gitu. Jadi kalau kamu lulusan Universitas Amerika langsung dikasih izin kerja setahun waktu itu. Tapi bisa diperpanjang jadi 3 tahun kalau kita dari jurusan STEM kayak Science, Tech, Engineering sama Math gitu bisa nambah jadi 3 tahun. Makanya jadi lebih gampang sih sebenarnya. Iya, oke. Keren banget gak sih guys? Maksudnya ITB terus SD di Amerika kayak wow. Soalnya kemarin kita juga ini Kak abis ngebahas tentang gimana cara nyimbangin pendidikan sama Roblox gitu yang di mana kan pendidikan emang penting banget kan ya. Kakak aja udah penting. Kalau misalnya pengen kerja di ITB kerja di Roblox kita pasti bener-bener gitu kan belajarnya gitu. Nah mungkin kemarin tuh banyak tuh kayak yang bermasalah sama pendidikan dan lain-lainnya gitu. Nah itu mungkin kakak ada tips and trick nggak sih Kak kayak buat gimana cara biar belajarnya itu jadi diimbangin ya. Diimbangin gimana caranya nih? Soalnya banyak juga yang mungkin kakak nggak tahu mungkin ya. Gimana tipsnya? Mungkin kakak punya tipsnya sendiri mungkin yang bisa di-share. Menarik sih sebenarnya memang kayak apalagi buat yang senang main game ya. Kayak saya juga senang main game, waktu itu teman-teman juga banyak banget lah di S1 waktu itu yang senang juga main game. Kayak saya lihat ada dua bedanya sih, kayak ada dua grup yang berbeda. Satu misalkan yang memang seneng game dan dia bisa jadi ujung-ujungnya kayak DO gitu kan, ada juga yang kayak gitu ya. Jadi kebanyakan main game nggak pernah datang kuliah, akhirnya dia DO. Ada juga yang seneng main game tapi kayak dia keluarkannya tuh dengan prestasi di bidang gamenya lah, kayak game development dan lain-lain, kayak ilmu dia main game tuh kepake buat hal-hal tadi dan malah bikin dia sukses gitulah. Iya. Jadi menarik sih memang. Intinya gimana intinya sih orang-orang kan punya hobi yang beda-beda ya, dan kita manfaatin aja, dan orang juga punya keahlian yang beda-beda. Memang pendidikan kita kadang kayak standarnya satu sih, kayak mereka cuma ngejar nilai dan lain-lain. Tapi intinya sih kita bisa gimana cara kita manfaatin, kita tahu dulu kayak potensi kita apa, kayak kesenangan kita apa, dan kita manfaatin itu ke hal yang lebih positif lah ibaratnya. Iya. Setuju. Benar sih, emang pendidikan di kita juga kadang emang kebanyakan orang dari kita emang mentingin nilai sih. Karena kita nggak ngembangin diri kita sendiri juga ya. Karena kita nggak sesuai juga. Terus setuju sih tadi ada yang main game malah jadi DO, malah keluar, malah jadi nggak fokus dan lain-lain. Tapi ada juga emang yang malah ngembangin gitu. Diri dia ya, sukses ya. Termasuk Kamahar ini. Iya, bisa dibilang sih ya. Ya, jadi ini mesti dengerin nih guys, kayak tips-tips dari Kamahar tuh mesti dicoba guys. Soalnya kemarin banyak banget kayak minta tips dong biar belajar lebih serius gitu, biar nggak keganggu sama gitu. Oke. Gimana intinya seimbangin sih, kayak ya ada satu temen juga kayak dia seneng banget lah main game, kayak semua konsol dia punya, kayak Xbox, PS, Nintendo, kayak PC gaming, kerjanya main game terus dia. kuliah main game. Tapi dia sukses juga sih, kayak dia waktu itu setim sama saya buat develop game gitu, dan memang
ya dia tahulah apa yang dia pakai ilmu dia yang selama ini dia main game, dia tahu game ini bagus, gameplaynya kayak gimana, yang ini kayak gimana, dia pakai buat jadi game design. Dan kita bikin game dan kita ikut lomba, kayak ikut di UGM kayak Gemastik, ada di UI, ada Confess, kita ikut kemana-mana lah, di Bandung juga kita ikut waktu itu, ada lomba-lomba game kayak gitu. Dan ya alhamdulillah lumayan lah ada yang menang. Tapi pernah juga kayak ke Australia ikut Imagine Cup gitu, kita terbang juga ke sana, kayak ya lumayan semua gratis, kayak dibiayain sama panitianya kan. Jadi ya manfaatin aja peluang, banyak banget kayak peluang buat di kuliah dan lain-lain. Iya, setuju. Peluang ya, kita harus bisa pintar-pintar manfaatin peluang lah ya. Benar. Intinya kalau kata orang apa ya, lempar 10 bola, meskipun saat yang masuk 1 nggak apa-apa gitu kan, kayak kita buka Coba peluang aja, sebesar-besarnya, coba aja gitu kan. Gagal mah urusan belakang nanti kan. Gagal urusan belakang. Oke. Ya waktu itu kita ikutan ini, kayak ada Imagine Cup gitu dari Microsoft, kayak lomba. Lumayan banyak sih sebenarnya buat software gitu, tapi ada kategori game juga. Waktu itu kita dulu tuh pakai Windows Phone ya, kayak karena ini Microsoft, dia kayak pakai Windows Phone, jadi kita harus bikin game di Windows Phone gitu. Kita nggak punya tuh Windows Phone-nya, Nokia kan, terus kayak nggak ada yang pakai Nokia juga, semuanya pakai Android. Tapi ternyata ada lomba hackathon gitu, lomba 24 jam hackathon, terus hadiahnya tuh tadi Nokia Lumia gitu, jadi yang punyanya Windows. Terus ya udah kita ikutan tuh hackathon itu, kita 24 jam nggak tidur lah kita bikin game. Bikin game ya. Gitu. Terus akhirnya kita dapet tuh alhamdulillah, kayak dia dipilih 8 besar gitu, terus 8 besarnya dikasih handphone Nokia itu, terus dapet, terus dipakai akhirnya handphone itu buat ikut lomba yang lainnya. Jadi kayak ya step by step lah. Iya. Bisa jadi modal juga tuh ya. Iya. Dia lomba tahap ini sih, bertahap. Iya, oke, benar. Cobain aja. Jadi kalau ada hackathon atau ada apa, cobain aja, kayak gagal tuh nggak masalah, kayak udah gagal aja nggak apa-apa. Iya, setuju. Targetnya cari pengalaman sih. Benar. Gila. Keren banget sih. Tadi mungkin kita tadi udah ngomongin tentang proses penerimaan di Roblox. Kita juga udah ngomongin tips and trick dari kakak Mahar tentang pendidikan, gimana cara nempuh pendidikan yang baik dan benar gitu kan, Kak. Nah, mungkin sekarang kita mau lebih ke detail tentang kakak kerja di Roblox nih, Kak. Kalau boleh tahu, job desk Kak Mahar tuh sekarang apa sih, Kak? Jadi kalau sekarang kan di Avatar Marketplace ya nama timnya ya, itu yang ngurusin Avatar, tapi lebih ke back end-nya. Jadi kayak misalkan kita buka Roblox nih, terus kayak ada avatar kita nih, kan kita ada bajunya, ada kayak topinya, ada head accessory, misalkan ada pants, ada shirt, dan lain-lain. Nah, itu tuh kan kita butuh ngambil data ya, misalkan ini akun kita nih, akun kita tuh punya aksesori apa aja sih, kita punya baju apa aja sih, kayak. Nah, itu dia kalau kita pakai browser misalkan tuh kita sebutnya klien, atau kita pakai mobile juga kita sebutnya klien. Nah, klien ini dia bakal minta ke server kan, hey, minta dong kayak data buat si A ini, si akun A ini, apa aja sih avatarnya, kayak ada akun apa aja sih, ada aksesori apa aja sih. Nah, itu tim saya tuh yang bagian servernya itu. Jadi kita yang nyimpen data user mana, dia pakai apa aja, nanti kita kasih ke klien. Nah, klien baru dia bakal render gitu. Oh, ternyata dia pakai aksesoris ID 10, misalkan dia bakal coba ID 10 itu apa sih, kayak 3D-nya tuh apa sih, mesh-nya tuh apa, teksturnya tuh apa, dia bakal coba render habis itu. Nah, jadi yang tim saya kebagian, ya itulah dia ngurusin kayak gimana database-nya nyimpen kayak tadi data avatarnya, dan juga kalau kita ke katalog, misalkan kita ada apa aja tuh di katalognya, misalkan ada head accessory, ada apa aja, itu juga datanya disimpan di yang ownernya itu tim saya juga, kayak gitu. Oke, berarti Kak Mahar ini kerjanya tim ya? Satu tim gitu ya? Satu tim tuh
ada berapa orang? 10 orangan lah. 10 orang. Berarti untuk saat Hmm. ini kerja timnya di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing. Masih di rumah masing-masing. Oke. Ya, Berarti belum pernah ketemu langsung gitu ya pernah ketemu. berarti sama pernah sih kita keluarga. pernah ada event-event kayak ya ngumpul aja, cuman ngobrol aja atau ada lunch bareng kayak kita ada. Iya. Hmm. Oke. Itu berarti jatuhnya back end-nya ya Kak? Lebih ke Iya, arah back end-nya. Iya. Oke. Lebih ke back end-nya. Nah, tadi kan Kakak dulu sempat kayak dari itu tadi apa Kak? ya kalau di waktu itu di EA sih bukan back end ya, di EA itu kayak lebih ke gameplaynya, tapi sekarang coba hal baru jadi ke back end-nya. Pengen coba sesuatu yang baru ya kan? Mungkin bosen ya kan sama di EA. Udah berapa tahun Pengen gitu coba kan? nambah skill lah ya. Ya benar. Oke. Udah terlalu ya udah cukup lah kayak di situ, terus kayak coba pengen hal baru, keluar dari zona nyaman lah, coba. Iya bener. Ya, Emang setuju. mesti keluar dari zona nyaman sih ya. Ya. Kalau berkembang kan gitu. Dulu udah nyaman banget sih sebenarnya, 4 tahun tuh kayak udah enak banget sih, kayak setiap ya kan kerjaan gitu-gitu aja kayak jadi udah kepegang banget, tapi ya kayaknya harus coba hal baru sih, nggak bisa diem terus. Iya benar. Oke. Nah tadi kakak kan juga sempat nyinggung tentang kakak kerja setim gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, dalam tim itu orang-orangnya kayak gimana sih Kak? Ya, kita pengen tahu nih soalnya beda kan ya orang-orang Indonesia sama orang Indonesia. Apakah 11-12 sama di Indonesia orang-orangnya atau gimana? Nongkrongnya atau gimana? Sebenarnya saya kurang tahu juga ya kayak di Indonesia tuh kayak gimana ya, karena belum pernah. Oh iya, udah lama di sana kali ya. Oh iya benar juga. Iya, kamu karena kerja tuh kan langsung di sini ya. Kayak pernah sih waktu itu join kayak staff gitu, tapi cuma 10 orang gitu kayak bareng Palu juga. Gitu. Saya juga pengen sebenarnya kerja gimana, pengen gimana, saya mungkin bakal beda. Tapi kalau di sini sih orang-orang gimana ya ada yang enak kerjanya, ada yang enak, ada yang belit, ada yang mirip-mirip sih. Iya beda-beda ya Kak. Iya, oke. Berarti emang mirip-mirip mungkin ya. Tapi kemarin mungkin udah terlalu lama juga di sana kali ya. Mungkin ya. Tapi ya dibahas ya dia oke lah. Tapi oke sih. Banyak kita kan kasih feedback aja. Ini kan tiap lalu ada evaluasi, dapat review juga, hal cowork juga. Jadi kita aneh-aneh. Oh, iya, Kak. Sorry, suaranya kok agak putus-putus ya? Kenapa nih? Iya. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita tunggu mungkin Kamar ada untuk masuk. Sedikit masalah teknis ya. Karena emang suaranya tadi agak putus-putus. Takutnya kalian gak nyaman dengernya. Iya. Oke. Halo. Kamar udah masuk lagi. Oke. Kedengeran nggak sekarang? Oke, udah aman. Ya, kedengeran Kak, aman Kak. Ya mungkin ini ya, earphone-nya ada masalah sih. Oke. Terus sekarang jelas. Oke, sekarang udah clear sih Kak. Udah clear. Iya, tadi secara buat tim sih kita memang bakal di review gitu sama teman-teman kita. Jadi kayak kita tuh gimana sih orangnya, kayak enak nggak sih kerja sama kita, skill kita kayak gimana dan lain-lain. Jadi kalau kita aneh-aneh sih kita bakal dapat feedback sih dari teman-teman, bakal dikumpulin sama manajer. Jadi manajer bakal dia omongin ke kita kalau ada yang gimana. Oke. Berarti di kayak semacam evaluasi gitu ya Kak? Setiap orangnya gitu ya? Iya. Oke. Jadi ya so far sih kayak ya adalah pasti tiap orang beda-beda kan, ada yang enak ada yang enggak. Tapi so far sih enak-enak aja sih. Kita profesional aja lah kayak secara kerja. Iya, benar.
Oke. Mungkin sekarang ini ya Kak, kalau suka dukanya kerja di Roblox tuh apa sih Kak sebenarnya? Iya, suka duka nih. Sukanya Heeh. apa ya? Oh, sukanya karena kemarin IPO ya. Ya, alhamdulillah kita senang. Iya Oh bener. iya, iya Oke. bener. Kita semua senang sih Kak, kayaknya yang play Roblox tuh kayak, Iya. wah Roblox sudah IPO nih, terus kayak banyak banget Ya, entar yang dikeluarin sama Roblox gitu kan, kayak wah ya, jadi jadinya kayak ya di situ alhamdulillah. Karena IPO juga kan kita jadinya lebih banyak orang yang tahu ya, kayak mhm. cara company kayak gimana, terus kayak ya lumayan lah seru. Dukanya sih ya paling apa ya, ya kayak kemarin, kayak down 3 hari itu Iya, duka sih. oke. Iya. Ya, itu ramai banget sih, itu bener-bener diperbincangkan banget Sekarang sih itu itu. parah banget sih, kayak saya tuh lagi ambil cuti sebenarnya, pas Oh. sampai sekarang sih kayak masih cuti melahirkan karena istri baru melahirkan, jadi kayak ambil Oh, cuti. alhamdulillah. Iya. Kalau di sini tuh buat bapaknya tuh dikasih sekitaran 3 bulan gitu, 3 bulan Oh, cuti, jadi saya ambil 1,5 bulan sekarang tuh. oke. Jadi masih cuti, terus down kan, wah rame Iya. lah di Slack itu lumayan rame. Terus ya lumayan juga sih, menegangkan ya lihat-lihat. Iya bener. Iya, agak deg-degan juga pasti ya, apalagi untuk Iya staff-nya juga. langsung. Ya, itu gila lah. Ya paling berat sih on call sih di sini, karena kita kan servis kita harus jalan 24 jam ya, kayak 24/7. Gimana misalkan kalau tim Avatar Marketplace nih, kita harus mastiin katalognya jalan terus, misalkan. Terus kalau malam-malam ada masalah, ya kita harus turun tangan juga kan, tetap kayak harus benerin masalah itu. Ya dukanya kayak gitu sih, kalau tiba-tiba malam-malam harus bangun terus kayak Iya. benerin kayak Iya. Iya, atau malam-malam ngerjain ini ya, ngerjain kerjaan lagi, takut ada ya, masalah atau apa ya. Iya ya bener. kita ada on call, jadi kalau ada masalah bakal ke-ping gitu ke HP, bakal ada notif gitu. Itu mau malam ke mau weekend, ya harus standby lah ibaratnya kalau ada apa-apa. Iya, Oke. berarti, emang harus siap 24/7 ya Kak, Ya, kayak mau dipanggil kapan mesti siap gitu ya? makanya kalau yang kayak kemarin yang lagi down itu lumayan tuh, kayak engineer-nya juga, wah itu nonstop 3 hari Zoom. Wah, Itu berarti 3 hari tuh Zoom terus, Kak? ya terus ya paling gantian sih. Tapi Oh, tiap tim harus ada ininya ya, harus ada apa sih? Harus ada perwakilannya lah ibaratnya. Jadi oke. gantian. Iya. Terus kayak ada yang istirahat dulu, gantian lagi, ya lumayan lah. Tapi Iya karena iya. waktu itu masalahnya sebenarnya, jadi kan kalau secara arsitektur tuh ada yang lower level kayak mid sama atas. Kalau tim kayak Avatar Marketplace gitu-gitu itu kan kayak tingkat atasnya, jadi kayak kita stack paling atas gitulah. Nah kemarin tuh yang masalah tuh emang stack bawahnya sih, jadi pas dia masalah tuh emang semuanya bakal ngaruh gitu. Tapi Oh, nggak impact ke tim saya langsung sih, tapi tim saya iya. jadinya harus standby terus lah kalau ada apa-apa, siap-siap monitor servisnya kayak gimana, ya lumayan lah tuh. Oke. Ya itu sih dukanya. Ya, itu dukanya ya. Ya, tapi ya memang itu resikonya juga. Jadi Ya, ya harus siap. Iya, berarti Kayak dokter lah, kayak ada yang heeh, siapnya juga kan, emergency benar. 24 jam. Benar. mau berarti mulai dari masuknya aja susah, terus juga pas di dalamnya Ya, pun juga 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 banyak tetap susah tuh tantangan kayaknya. ya, Heeh, banyak banyak banget tantangannya. tantangannya. Cuman tapi emang asik yang kata Kak, kalau bisa kerja di Roblox itu. Asik sih, kayak ya masalahnya kan tadi banyak ya, secara engineeringnya juga challenge-nya juga banyak. Ya kayak misalkan karena growing nih, usernya growing nih, database kita juga kayak ada beberapa yang critical juga, kayak ya kita harus migrasiin ke yang baru, terus gimana biar dia bisa scaling, dan ya kita coba juga biasanya pas usernya lagi paling rendah kan, which is kayak malam-malam lah waktu sini, ya lumayan harus begadang juga, kita coba-coba pindahin lain-lain ya.
Ya seru sih. Iya. Banyak belajar sih kayak oh gini ya, kayak oh gitu ya. Dan impact-nya Iya. juga emang langsung sih. Rada ngeri juga sih sebenarnya karena kalau ada salah-salah kayak wah bakal banyak yang protes juga nih. Iya bener-bener. Berarti ini pengalaman baru berbeda dari EA sebelumnya ya? Ya kalau sebenarnya memang kalau di back end sama di game development tuh beda sih. Ya beda ya. Nah, kalau game development tuh kan kita release cycle-nya kita punya yang jelas ya. Misalkan kayak The Sims kita bakal rilis DLC misalkan setiap 3 bulan atau 6 bulan. Berarti kita bakal launching ya udah setiap 3 bulan, 6 bulan itu kan. Tapi kalau server kan kita bisa launching kapanpun kan, langsung ke servernya tanpa ada apa-apa lah. Kita bisa hajar aja langsung kayak deploy ke production. Jadi juga masalahnya juga banyak. Orang-orang kayak pada updatein kode-kodenya yang baru, akhirnya masalahnya juga jadi banyak. Ya seru juga sih jadinya. Kayak, ini apa nih? Ini ada apa nih? Kayak tiba-tiba, siapa yang ngubah hari Jumat nih? Jadi weekend-nya masalah. Oh gitu, oke. Nah, jadi kita kalau Jumat sih kita nggak boleh ngubah kode produksi sih, karena itu kan bakal weekend ya. Jadi kalau weekend masalah nanti kasihan juga tuh yang on call, kayak dia bakal harus benerin. Iya. Pas weekend lagi ya. Iya, ya tapi ada aja orang yang kayak dia push di akhir-akhir gitulah. Oh, oke. Ya, intinya harus tahu siapa yang berubah, apa yang nggak berubah, dan ya impact-nya langsung sih beda sama kalau tapi game juga tergantung sih, karena waktu itu The Sims kan bukan game online ya, kita offline jadi kita nggak peduli lah, nggak akan ada down kan, paling ada bug doang kan. Iya benar. Mungkin down soalnya nggak ada di server, dia main di komputernya langsung, jadi ya udah worst case tuh paling kayak gamenya nggak bisa dimainin gitu. Pernah sih sekali gamenya nggak bisa dimainin, gamenya langsung crash. Oh gitu, ada pengalaman gitu ya? Nah, kita bikin update, nggak tahu kenapa langsung crash aja, jadi nggak bisa dimainin, itu lumayan gitu langsung. Tapi ya itu karena game kayak gitu kita juga waktu benernya lumayan sih berhari-hari, tapi santai aja karena ya udah tinggal kasih tahu nanti kita bakal release patch-nya ya, tungguin aja. Iya, oke. Bener sih. Mungkin kita lanjut ini kali ya sih Kak. Mungkin kedepannya kira-kira Kakak bakal ngapain nih Kak di Roblox? Apakah ada target baru lagi atau gimana Kak? Kedepannya saya masih pengen, sekarang kan baru setahun ya, kayak belum terlalu ngerti lah kayak sistemnya, baru ngerti hal kecilnya. Pengen ngerti lebih banyak sih kayak secara arsitekturnya kayak gimana, kayak tiap tim juga kayak gimana. Karena di sini tim juga kan banyak banget ya, dan kita bisa pindah tim juga sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau udah belajar satu hal, pengen ke yang lain, cobain hal yang lain juga, kayak karena ya menarik sih kayak masalah di sini, pembelajarannya lumayan lah. Berarti Roblox tuh nggak ngenutup kalau kita mau ngembangin skill kita ya Kak? Enggak sih, dia kayak terbuka banget kalau kita mau misalkan dari tim A pindah ke tim B, pindah ke tim C, kayak silahkan aja. Banyak kok kayak yang pindah-pindah tim gitu. Ya kalau udah bosen di sini misalnya udah banyak ngerti, pindah ke yang lain. Oke. Kakak ada ini nggak? Ada rasa pengen pindah gitu juga nggak nantinya mungkin? Belum sih, saya belum terlalu paham juga sih sistem yang di tim sekarang. Saya pengen paham dulu kayak gimana semuanya. Habis itu mungkin kalau udah merasa pengen ngembangin skill yang lain, kayak bakal coba juga sih. Oke. Tapi sekarang juga kita banyak sih dari tim Avatar Marketplace ini juga karena spesifikasinya banyak-banyak, kita juga jadinya ada restructure lagi gitulah. Jadi beberapa dipisah-pisah juga, misalkan kayak ada yang fokus ke bagian search and discovery, misalkan kalau kita search di katalog kan keluarnya apa, nah itu kita bikin tim baru jadinya dari situ. Terus ada yang khusus avatar core-nya juga, jadi memang dari satu tim ini bisa pecah jadi beberapa tim gitu sih, karena kedepannya bercabang gitu lagi ya Kak? Jadi bercabang lagi gitu lah, jadi sub
jadi sub gitu. Oke. sih. Oke, tadi kita udah gituin semua nih, kayak hampir ngebongkar semua apa Ya, nih dari pengalaman pengalaman, dari Iya. awal-awal, udah hampir kebongkar semua nih. Nah, mungkin ini kali sih Kak. Menurut Kakak tuh overall kerja di Roblox tuh kayak gimana Kak? Kalau menurut Kakak sendiri? Seru sih sebenarnya, culture-nya oke, kayak culture-nya bagus dia, leadership-nya juga bagus. Kayak apa ya? Challenge-nya juga bagus lah, kita masih growing, kenceng banget, jadinya banyak banget yang bisa dilakuin. Karena ada beberapa tipe company yang udah ibaratnya udah stabil lah, dan dia udah nggak ngapa-ngapain, ibaratnya kayak udah inovasinya nggak terlalu banyak, cuman maintenance saja kebanyakan. Tapi kalau Roblox kayak masih banyak hal yang kayak kedepannya mau diapain, dan leadership-nya juga oke sih selama ini, kayak dilihat kayak mereka benar-benar punya visi yang bagus, mereka juga care sama community, mereka care sama employee, mereka care dengan banyak hal lah. Jadi kayak ya oke, kayak bagus sih, lumayan bagus lah, kayak di Silicon Valley termasuk yang oke lah. Roblox tuh salah satu yang oke. Oke. Emang Roblox tuh sekarang juga emang lagi inovasi, lagi gembur-gembur banget kayak banyak banget gitu inovasinya. Iya benar. Mulai kemarin dari voice-nya, terus sekarang bentar lagi juga mau keluar kan apa layer clothing juga ya Kak. Wah itu keren. Ya layer clothing juga. Ya kemarin juga lumayan sibuk tuh sama layer clothing itu. Oke. Oh iya, Kakak yang ngurusin atau gimana? Layer clothing itu kan berarti avatar ya? Ya itu avatar. Itu cross tim sih. Jadi mostly sih tim avatar yang dia bikin teknologi kayak benar-benar ke mesh-nya gimana, kayak 3D-nya gimana kalau digabung-gabungin. Itu kayak avatar experience-nya. Kalau avatar marketplace kita gimana nyimpen data itu di database kita, kayak strukturnya kayak gimana. Soalnya kan selama ini cuman satu layer doang kan, tapi sekarang kita punya banyak layer gini, kita harus ubah juga data strukturnya dan lain-lain. Jadi kita kerjasama sama mereka. Ya lumayan kerja bareng juga, sering kerja bareng. Terus gimana buat ya mereka butuh apa, kita nyimpennya gimana, kita kasih datanya apa, mereka kasih datanya apa, gitu-gitu. Oke. Iya. Oh ya berarti mau nanya nih, Mimin mau nanya nih. Kak Mahar berarti udah lama nggak di Indonesia kan berarti ya? Lumayan sih, karena ada corona ini ya. Jadi belum bisa ke Indonesia lagi ya? Ya biasanya pulang setahun sekali atau 2 kali sih, tapi karena ada corona ini jadi lumayan. Terakhir tuh 2020 jadinya. Oh terakhir 2020, berarti sekarang di Amerika ya? Ya. Oke, berarti kerja berarti full bahasa Inggris ya Kak ya? Iya sih. Kerja full bahasa Inggris sih. Pasti sih. Gak mungkin aja sih kalau misalnya kaget aja gitu kalau misalnya di Roblox tiba-tiba ada yang bisa ngomong bahasa Jawa kan juga ada gitu kan. Iya, seru juga tuh. Iya, tantangan juga sih bagi kita orang Indonesia ya yang emang bahasa Inggris juga gak begitu apa ya. Mimin sendiri juga bahasa Inggris masih rada gagu ya. Mungkin kalau kerja di Roblox bisa jadi tantangan baru tuh, ngobrol sama teman kerja, teman kantor bahasanya bahasa Inggris gitu kan. Iya. Sama sih sebenarnya dulu juga. Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris sih sebenarnya dulu pas kuliah tuh, kayak karena belajarnya baru-baru aja sih, kayak tingkat 4 tuh mulai baru belajar bener sebenarnya. Oh gitu. Sebelumnya juga nggak terlalu oke lah. Karena pengen kerja kesini, jadinya mulai belajar serius. Jadi niatin serius ya? Iya. Sebelumnya nggak pernah serius tuh, kayak nilai jelek terus, sama orang tua masukin lab terus, tapi nilai tetap jelek terus. Oh gitu. Oh, abis itu ada cita-cita nih pengen kerja di Amerika gitu ya? Ya, akhirnya sadar sendirilah dan berusaha sendiri. Oke. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh bisa ya Kak, kayak mau dia keluar kerja di luar pakai bahasa Inggris, sebenarnya meskipun dia sebenarnya awalnya belum terlalu bisa, sebenarnya bisa aja ya Kak kalau misalnya dia pengen benar-benar belajar ya. Ya bisa sih kalau benar-benar mau usaha ya. Saya ingat kok kayak nggak terlalu jago bahasa Inggrisnya. Waktu SPMB aja tuh bahasa Inggris tuh kan ada 15 soal ya.
15 soal. Target saya tuh nggak negatif aja dan nggak nol nilainya. Jadi waktu itu tuh kayak ngisi berapa ya? Dari 15 soal tuh ngisi 5, salah 3 bahasa Inggris. Jadi Iya. berarti yang benar cuma 1 atau 2 soal jadi dari 15. Oh Kalau gitu. SPMB tuh berarti kalau yang sekarang kayak SBMPTN gitu ya, Kak? Kayak UTBK ya? Iya, kayak SBMPTN. Ah, Ya udah iya. berubah ya. Udah berubah. Yang tes langsung di Univnya gitu. Iya sih. Emang kadang kalau bahasa Inggris tuh juga emang agak susah ya kalau buat belajar ya. Gak tahu, aku juga dari dulu kayak pengen belajar susah gitu. Iya. Dulu tuh yang nggak pernah bisa tuh pertama kali waktu itu kan sempat ikut lomba tuh dan kayak finalnya ke Sydney. Di situ sih sebenarnya kayak awalnya ngerasa butuh bahasa Inggris karena pas kesana kan ketemu sama mahasiswa dari luar gitu diajak ngobrol bahasa Inggris. Saya diem aja, soalnya nggak ngerti ya gimana ngobrol. Pernah ngomong sepatah kata pun karena nggak ngerti sama sekali kayak. Di situ akhirnya kayak sadar lah, wow, sepenting ini ya kayak bahasa Inggris. Kayak oke, mulai belajar. Oke. Emang jadi bisa lah kalau ya saya juga kacau sih dulu. Jadi pada bisa lah pasti bahasa Inggris. Iya. Itu ini lumayan nih untuk motivasi buat teman-teman yang nonton nih ya. Karena yang merasa kayak sulit, gimana bahasa Inggrisnya, aduh nggak bisa nih pakai bahasa Inggris gitu. Sebenarnya bisa gitu kalau misalnya pengen usaha. Kalau ada niat pengen usaha, ada belajarnya, ada cita-cita, ada niat, ya ini jadi kayak Kak Mahar nih. Iya. Dulu juga belajar cuma dari YouTube doang kok, kayak coba les sih pertama, coba les terus kayak nggak terlalu ngaruh, udahlah coba YouTube aja, dengerin vlogger aja kayak ngomongnya gimana. Terus kayak, Oh, berarti lebih ngaruh YouTube ya? Ya, YouTube. Oke, berarti bagus nih, ini ilmu baru juga nih. YouTube Ilmu baru. Oke juga ya. Oke. Mungkin kita lanjut kali ya, Kak. Oh ya, aku mau nanya dulu sih, Kak. Kira-kira nih, kalau nanti mungkin suatu saat dari beberapa dari kita ada yang pengen nge-apply kerja di Roblox langsung. Cuman dia dari Indonesia, itu kira-kira bisa nggak sih, Kak? Bisa sih sebenarnya. Tapi paling ya susahnya itu sih kayak visa sih kayak karena visa di sini kan kalau visa kerja tuh cuman apply-nya tuh setahun sekali ya. Jadi dari April tuh baru jadi misalkan sekarang ada yang keterima nih di Roblox dan dia jago banget lah, misalkan orang jago banget dan dia keterima di Roblox, tapi dia nggak bisa langsung kerja soalnya dia kan harus nunggu visa kerja ya, dan itu kayak setiap April, jadi kayak harus nunggu April tahun depan. Itu pun kayak untung-untungan gitu, jadi sistemnya kayak apa ya, untung-untungan gitu, kayak dikocok arisan aja sih sebenarnya. Soalnya mereka punya kuota, misalkan kuotanya sekian, terus tapi yang apply-nya banyak kan, itu kayak udah aja random aja siapa yang dapat, jadi untung-untungan banget. Kalaupun dapat itu baru Oktober kayak baru bisa kerjanya. Jadi memang susahnya itu sih kalau kita langsung ya apply langsung dan memang keterima tuh lumayan juga nunggunya lama. Tapi kalau kita lulusan sini biasanya langsung dapat izin kerja gitu, nggak usah nunggu lagi. Oke. Berarti emang bisa ya. masalahnya di visa ya. Cuman kalau misalnya pengen kerja pun sebenarnya bisa gitu kan ya. Bisa tinggal apply aja sih, apply online aja langsung. Iya. Jadi kalau misalnya ada nggak tuh Kak yang bagian di Roblox yang misal kita kerjanya di Indonesia tapi kerja di Roblox gitu Kak? Ada sih sebenarnya, beberapa juga ada yang remote ya. Jadi kayak di Jerman atau kayak di Eropa di mana. Jadi kayak bisa sih sebenarnya remote juga. Tapi paling tergantung juga sih, soalnya remote juga company-nya juga harus siap ya masalah tax dan lain-lain. Tiap negara juga beda-beda gitunya. Jadi kayak Indonesia belum ada sih, kayak dia belum nyiapin juga buat ya perpajakan di Indonesia lah. Jadi agak susah juga sih jadinya di Indonesia. Tapi kalau kita misalkan dari Eropa gitu-gitu lebih gampang sih. Mereka udah punya kayak udah ada cabangnya gitu, atau kayak udah ada mereka udah nyiapin lah perpajakan buat di sana.
Iya, lebih mudah lah ya orang sana untuk di Roblox ini ya, untuk remote ya. Mungkin Asia, apalagi Indonesia mungkin masih terlalu jauh mungkin ya. Tapi mungkin nanti nggak terlalu kemungkinan sih. Iya. Ya, bisa. Berharap aja semoga aja Roblox bisa gitu, kita tahu kan ada keluarga di Indonesia gitu. Biasanya juga bisa di Indonesia aja kerjanya. Nah itu. Iya. Enak ya di Indonesia. Iya. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, pesan dan kesan Kakak mungkin buat teman-teman yang ada di sini semua nih, yang 93 orang di sini udah banyak banget. Kira-kira apa nih Kak? Intinya sih explore aja sih banyak hal, kayak mumpung masih muda ya, kayak masih bebas lah, belum ada tanggungan lah. Kalau udah bapak-bapak kayak saya, banyak tanggungan lah ya. Lebih susah buat coba hal baru karena memang kayak ya susah, waktunya juga terbatas dan lain-lain. Kayak buat yang muda-muda sih coba hal baru aja sih, kayak banyak cobain aja, gagal cobain gagal, coba banyak hal. Buat gagal juga nggak masalah, target gagal juga nggak masalah, karena kalau katanya kan kayak kita tuh butuh apa ya, ada jatah gagal lah tiap orang tuh sebelum dia berhasil. Jadi kayak abisin dulu jatah gagal itu sebelum kita akhirnya nanti kayak udah lama jadinya kayak banyak pengalaman dari situ. Iya. Belajar dari kegagalan ya Kak. Ya, belajar dari kegagalan. Iya. Banyak gagal lah. Apalagi untuk mahasiswa kayak itu enak banget lah. Saya kalau gagal kan paling ya udah sih nilai paling jelek atau apa gitu. Tapi kalau udah kerja dan lain-lain kayak itu resikonya lebih gede lah. Jadi ya mumpung masih muda, banyak coba hal baru. Oke, motivasi untuk kita semua, bagi yang masih muda nih ya. Masuk saya sendiri. Kita sekolah kayak langsung tertarik nih. Oke. Cobain banyak hal. Nothing tulus Kak. Iya. Oke. Kita masuk ke Q&A ya di sini ya. Aku mau nanya satu pertanyaan lagi nih Kak. Menurut Kakak nih, Kakak kan udah ikut acara kita nih Kak. Menurut Kakak Roblox Indonesia tuh kayak gimana Kak, kalau misalnya Kakak lihat dari event ini tuh? Baru tahu juga sih, ternyata banyak juga ya di Indonesia yang udah tahu Roblox gitu. Itu lumayan juga sih, kayak terkejut ya. Awal-awal kirain kan, saya juga baru tahu Roblox kan tahun 2015 itu ya. Makanya kirain di Indonesia belum terlalu banyak yang tahu lah. Waktu itu pas join Roblox, kayak ya mungkin nggak banyak orang yang tahu Roblox. Ternyata tuh banyak juga ya, kayak pas ngobrol ke teman juga, oh iya nih ponakan saya main Roblox nih, kayak oh iya nih saya main Roblox. Ternyata lumayan juga ya, banyak ya, dan ternyata kontak sama scout sama itu ya, ternyata udah lumayan banyak juga loh yang udah pada tahu lah Roblox itu apa. Ya ternyata Indonesia maju juga ya, kayak up to date juga untuk hal-hal yang saya di sini aja kurang tahu sih. Jadi kayak ternyata Roblox tuh impact-nya lumayan juga besar, dan ya di Indonesia juga udah banyak banget yang kerja. Maksudnya yang udah tahu Roblox, yang udah bikin game di Roblox dan lain-lain. Oke. Mungkin udah jam 2 nih ya, 1:59 sih. Mungkin kita bakal buka sesi Q&A kali ya Kak sekarang Kak. Boleh. Nah, ini mungkin kalau yang mau nanya-nanya, kita bakal buka sesi Q&A. Nah, kalian kalau misalnya mau nanya-nanya, bisa langsung aja di chat-nya, ada tab Q&A di situ. Bisa langsung tanya di situ aja ya. Jangan di general, mungkin takutnya nggak kebaca. Sama mungkin kita nggak ngebacainnya semua ya, soalnya nggak tahu waktunya, takutnya nggak cukup. Mungkin kita tunggu beberapa nih. Isinya di tab Q&A ya guys. Iya. Karena kalau di general akan dilihat. Di Q&A ada tab baru itu di sebelah general, ada tulisan Q&A, nah di situ nanyanya. Oh iya, sekarang di sana jam berapa? Jadi jam 12 malam sih. Waduh. Maaf. Tadi saya tiduran dulu ya. Untung bangun. Enggak sih, dibangunin istri sebenarnya. Ini
apa ya? Makasih banget lah ya. Iya, Kamahar bisa makasih bisa banget. hadir di sini. Iya, udah Luangin nyempetin waktunya waktunya untuk malam-malam gitu. iya, malam-malam. Di sini kan siang. Di Indonesia ini kan Masih jam siang. 2. Kalau di sana jam 12 malam. Waduh. Makasih, Kak. Masalah. Oke, Oke, ayo ini yang mau nanya udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. boleh Kita Asgaf. mulai Yang mau dari bacain, mana dulu ya? Silakan. saya aja yang Boleh bacain. Gav, lu aja Gav. Iya. Oh ya, pertanyaan pertama ini dari Uli ID. Pertanyaan untuk Kak Mahar, San Mateo kotanya enak nggak sih? Saya pernah ke San Francisco tapi nggak sempat ke area Silicon Valley saatnya San Francisco. Keadaan COVID-nya gimana? Ada karyawan Indonesia lain nggak? Oh, di Roblox itu tadi udah sih. Cuman yang kayak San Mateo tuh enak nggak gitu katanya? Mungkin San Francisco kan lebih ke kota ya, dia kayak ramai banget lah. Memang banyak tempat wisata sih di San Francisco, tapi juga crowded banget lah, kayak macet, terus kayak banyak homeless juga, kotor, bau. Oke. Pusing di sana kayak itu cuman buat senang-senang doang lah, tapi kayak tinggal di SF kayak nggak enak. Enak sih San Mateo lebih ke tempat kayak pemukiman gitu lah, man. Kayak lebih ke penduduk, dan tempatnya juga lebih luas-luas karena kan kota baru ya dibanding San Francisco, kota lama. Mereka desainnya juga buat kereta kuda dan lain-lain gitulah, bukan buat mobil-mobil. Kalau San Mateo enak sih, dan dekat juga sih ke San Francisco, paling cuman kayak 20 menitan. Oke. Itu. Pertanyaan apa lagi abis itu ya? COVID ya? Tadi ya COVID gimana? Iya. COVID di sini sih gimana ya? Kayak waktu biasa aja sih ya. Sebenarnya dulu parah sih, karena di sini orangnya bisa diatur lah dibanding kayak di Asia atau di Indo kan bisa diatur ya, kayak pakai masker dan lain-lain. Kalau di Amerika lebih bebas orangnya. Jadi kasusnya dulu parah banget. Kita kebantu karena vaksin sih. Vaksinnya di sini kan mereka yang nemuin duluan ya, jadi mereka langsung distribusi cepat juga. Jadi kebantu dari vaksin itu, tapi juga habis itu dibebasin lah jadinya, kayak indoor nggak boleh nggak pakai masker dan lain-lain. Akhirnya kasus naik lagi, saya diubah aturannya, tidak harus tetap masker dan lain-lain. Ya jadi akhirnya sekarang lumayan normal lagi lah. Tapi ya tetap masih pakai masker, jaga jarak gitu masih sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Dari Nightfang X Gamer. Kak Mahar, waktu masih belajar di universitas, pelajaran kuliah apa yang paling susah menurut kakak? Apa ya? Banyak banget yang susah. Kayak hampir semuanya susah sih. Yang gampang tuh dikit kayaknya. Yang susah tuh apa? Gak tau ya. Kayak aneh sih kayak pelajarannya. Saya juga pertama kali, itu juga kan belum. Saya kalau informatika tuh, saya nggak pernah belajar informatika di SMA ya. Jadi pas ke kuliah kayak lumayan baru lah gitu, kayak apa ini aneh-aneh kayak gini. Jadi lumayan sih sulit, sebenarnya sulit sih. Yang gampang itu tingkat 1, karena tingkat 1 itu kalau di ITB kan kita belajar cuman masih kayak TP gitu ya. Yang kayak gitu ya, kayak SMA lah. Wah itu mah ya udahlah, itu mah SMA doang kan, kayak bisa lah. Pas masuk tingkat 2, masuk jurusan, wah udah terjun bebas. Terjun bebas semua. Iya sih. Soalnya aku kan juga lagi kuliah kan sistem informasi ya, terus kayak baru tingkat 1 aja udah baru pengenalan tuh kayak beberapa ada yang rada-rada aneh gitu, cuman gimana kayak seru sih, cuman rada-rada aneh gitu sih, Kak. Menarik juga sih sebenarnya. Pertama kali yang kuis gitulah dari buat mata pelajaran informatika gitu kan, nggak terlalu bisa lah, terus dibagiin nilainya, saya dapat nilai 7,5, terus kan kayak wow 7,5 lumayan ya ternyata. Padahal nggak bisa apa-apa. Terus ngobrol sama teman, berapa? Dia nilainya 13 katanya. Oh, kirain cuma sampai 10 nilainya, ternyata ada 100 ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini pertanyaan lebih, mungkin Kak Mahar mungkin tahu atau enggak, dari Riyad Gacha.
kenapa Roblox dibuat sekarang ini lebih fokus ke 13 plus gitu. Pak, bener seperti itu atau gimana? Sebenarnya Fokus sih Roblox sekarang. ya salah satunya juga kita ada aging up gitu kan. Jadi kan kalau kita lihat mungkin Roblox kan 15 tahun yang lalu ya. User-usernya mungkin waktu saat itu kan masih anak-anak ya. Tapi setelah 15 tahun itu kan user-usernya juga growing up juga kan mereka. Dan jadinya kita juga nggak mau mereka pindah ke lain hati lah ibaratnya. Nah, mereka dewasa juga gimana kita caranya biar bisa nge-retain mereka di platform kita. Ya salah satunya itu ada satu target yaitu aging up gitu. Jadi gimana kita bisa mempertahankan kayak user base kita dan juga buat orang-orang yang udah lumayan gede tadi kayak 13 plus dan lain-lain kayak tetap bisa ada di platform kita juga. Sebenarnya banyak sih kayak perusahaan yang kayak gitu, kayak kalau kita lihat kayak Lego gitu ya. Lego tuh kan kayak kita lihatnya buat anak kecil ya, tapi kan sebenarnya Lego juga punya yang buat orang dewasanya kan yang kayak bikin apalah itu Star Wars atau apa yang dari Lego yang kecil. Nah itu kayak perusahaan kayak gitu juga kayak bisa buat aging up ya. Roblox juga pengen seluruh kalangan lah karena mereka kan kayak isinya buat metaverse gitu kan, dimana kayak semuanya bisa ada di situ kayak tanpa mengenal umur lah ibarat. Iya, oke. Benar. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Frozer. Kak Mahar pas kuliah di luar negeri itu biaya sekolahnya itu dari mana sih gitu? Apakah dibayar orang tua atau biaya sendiri gitu? Ini ada yang nanya. Mungkin bisa di. Ya waktu itu dari beasiswa ya, jadi kayak beasiswa PDP. Jadi di Indonesia termasuk yang baik sih menurut saya, kayak dia negara mau ngebiayain anak-anaknya, maksudnya warga negaranya buat kuliah lah untuk meningkatkan sumber daya manusia lah, ibaratnya itu kayak nggak banyak negara yang kayak gitu, nggak ada. Bahkan sebenarnya waktu kuliah di sini juga nggak, kebanyakan orang tuh either dia punya uang sendiri atau dia kayak pakai pinjaman lah, ibaratnya pinjaman negaranya gitu. Jadi kayak dia harus balikin hutangnya setelah dia lulus atau setelah dia kerja dan lain-lain. Jadi kayak manfaatkan aja. Ini benar-benar Indonesia tuh baik banget, itu kayak manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan itu, karena yang jarang banget, nggak ada bahkan yang kayak Indonesia sebaik Indonesia sih. Iya. Berarti emang memanfaatkan peluang dan kesempatan tuh penting banget ya. Harus banget ya. Oke. Benar. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya dari Lilix. Nah ini teman saya. Kalau di Roblox tuh kan kakak sebagai software engineer ya. Nah itu tuh kayak bahasa coding yang dipakai dalam kerja itu pakai Lua juga atau mungkin ada bahasa pemrograman yang lain? Kalau buat di backend sih kebanyakan C# sih. Kita pakai C# karena kita pakai .NET itu teknologi dari Microsoft gitu. Jadi awal-awal memang kayak semua teknologi Roblox tuh pakai Microsoft, jadinya bahasa pemrogramannya juga pakai C#. Kalau Lua itu kan buat studionya, jadi dia buat ngedevelop gamenya itu pakai Lua. Tapi game engine-nya sendiri, kalau game engine misalnya memang kita selalu pakai C++ sih. Jadi kalau kerja di kliennya itu pakai C++, kalau kerja di servernya pakai C#. C# Bikin experience-nya itu baru pakai Lua. Oke, mungkin ada selain lagi dari Trigonometrics. Mungkin kakak di bagian software engineer mungkin nggak terlalu familiar, cuman kalau ya setahu kakak gitu, kayak ada kabar nggak sih kayak language support gitu dari Roblox, misalkan ke expand ke Indonesia gitu atau ke negara-negara lainnya gitu, mungkin ada informasi gitu. Language localization-nya ya kayak support ya, language localization. Support di platform ya, kayak biar Iya. Ya sebenarnya kita pengen ke semuanya sih, dan sekarang kayak step by step aja sih, kayak mungkin biasa juga harapannya Indonesia ada ya, karena sekarang belum, optionnya udah ada kan sebenarnya, tapi kayak belum jalan lah. Mereka sebenarnya pengen sih, mereka juga kayak rekrut beberapa localization itulah, kayak buat
ya buat tadi translasi gitu. Dan ya kayak Indonesia tinggal menunggu waktu aja sih. Nggak terlalu tahu sih kayak gimana timeline-nya kayak gimana, tapi karena Indonesia juga udah ada di list itu ya, kayak itu pasti dilakukan lah, tapi memang kayak butuh waktu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi dari Noval Nanotek. Ini mungkin pertanyaannya singkat sih. Kak Mahar kalau di Roblox tuh kerja dalam sehari itu berapa jam gitu? Kayak what Jadi working 10. hour. Tiap orang beda sih sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri sih, saya kerja start jam 10, beres jam 5, istirahat 1 jam ya, jam 12 sampai jam 1. Udah sih sebenarnya. Paling tergantung proyek juga sih. Kalau proyeknya ada deadline dan kayak hard deadline gitu, kayak harus beres segitu ya, pastilah ambil overtime, kayak mungkin bakal lebih lama dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada sih, kalau normal aja biasanya jam kerjanya kayak gitu sih. Oke. Fleksibel sih kalian. Pertanyaan selanjutnya dari Faza 12319 ini nanya kalau di Roblox tuh ada kayak masa kerja gitu nggak? Kayak kontrak mungkin di Roblox tuh apa 1 tahun atau apa gimana? Kalau di sini sih ada kontraknya biasanya kayak full time aja langsung. Jadi memang udah full time employee. Pegawai tetap lah ibaratnya kalau di Indonesia tuh ya. Iya, pegawai tetap ya. Oke. Ada sih kontraktor, tapi kayak di sini kebanyakan. Berarti lebih banyak karyawan tetap gitu ya, Kak? Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Roblox Lovers 392. Ini mungkin tadi udah sempat disinggung ya. Kakak kan tadi katanya interview tuh dari step by step sampai atas gitu, sampai CEO juga ya. Nah, ini ditanya Kak Mahar pernah ngobrol langsung sama David Basuki nggak gitu? Mungkin pernah kan, cuman kayak mungkin diceritakan kayak gimana sih gitu, ketemu sama. Ya, karena ya pas interview aja sih. Jadi kayak ya nanya-nanya kenapa mau ke Roblox dan tahu Roblox dari mana, pengalaman sebelumnya apa dan lain-lain. Menyamakan visi dan lain-lain lah. Tapi dia sering juga sih kayak kita ada, karena CEO aja lumayan open ya, jadi kayak ada AMA lah, AMA event, Ask Me Anything, biasanya kayak seminggu sekali gitu, jadi ya kita bisa nanya apa aja sih ke CEO-nya, kayak apapun itu, jadi semua karyawan bisa nanya aja ke dia, jadi bisa juga kayak salah satu kesempatan buat ngobrol langsung juga sama CEO. Kalau ketemu langsung belum sih, karena saya belum ke kantor ya. Iya. Berarti emang CEO Roblox tuh David Basuki tuh emang dia terbuka banget ya Kak sama employee sama community gitu-gitu ya. Ya jarang banget sih, kayak ya sebelumnya kayak di IE kayak jarang banget ada kesempatan buat ngobrol sama CEO-nya langsung ya. Tapi kalau Roblox kayak dia terbuka. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari The Young God. Kalau di Roblox tuh dapat cutinya berapa kali dan berapa lama sih gitu? Kayak setahun mungkin. Jadi company di sini beda-beda sih. Ada yang kayak dia fix PTO itu cuti kayak paid time off. Ada juga yang unlimited kayak Roblox salah satunya yang unlimited. Jadi kayak dia nggak ada nge-set berapa lama, terserah kita aja kayak mau berapa lama. Jadi ya kalau mau cuti, kalau enggak. Ini udah atur aja masing-masing. Tapi biasanya sih orang 4-5 minggu lah setahun. Oke. Mungkin nih pertanyaan selanjutnya, ini mungkin tadi udah sempat dibahas juga, cuman mungkin lebih ada yang mungkin masih penasaran gitu. Dari Plover Blaze 1002, Kak Mahar pas Roblox Down itu posisi lagi ngapain dan akhirnya gimana gitu? Mungkin. Saya lagi cuti kan? Jadi lagi oleh jadinya sih cuma ya paling lihat slide dan lain-lain. Tapi on call team sih lumayan capek lah. Karena dia harus standby terus. Nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya, tapi lebih standby aja kalau ada apa-apa. Karena yang tadi yang rusak itu kan yang ada masalah tuh di infrastrukturnya. Jadi tim kita sih lebih ke standby aja. Oke. Lebih santai lah ya dibanding yang bawa yang ininya ya. Langsung ya, tapi kayak
ya harus siap-siap aja kalau Oke. kalau ada monitoring servisnya dan lain-lain. Oke, Oke. Kak. Selanjutnya dari Levox 123. Nah, ini mungkin pertanyaannya sebenarnya untuk ini ya, untuk kerja di Roblox gitu. Mungkin ada kayak minimal harus lulusan apa gitu. Kayak gimana Kak? Mungkin ya, setahu Kakak Ya, gitu. minimal lulusan apa? Tapi yang jelas experience sih. Jadi kalau kita misalkan karena yang nggak lulus kuliah juga ada sih. Tapi dia harus punya experience kayak kerjanya kayak gimana atau kayak experience sebelumnya apa aja, kayak dia pernah bikin apa aja dan lain-lain. Jadi paling dilihat dari experience-nya sih, nggak ada kayak apa ya hard requirement gitu, kayak harus lulusan S1 atau kayak lulusan apa, enggak sih. Lebih dilihat memang skill kita kayak gimana, kita dapatnya dari mana dan Oke, berarti emang mirip dengan beberapa company di sana kali ya. Jadi yang dilihat tuh skill ya, bukan skill. lulusan mana apa. Yang penting skillnya apa, skillnya ada apa enggak gitu ya. Jadi misalkan nggak lulus S1 juga, tapi dia punya kayak pengalaman banyak, dia pernah bikin apa, karya-karyanya banyak, bisa banget. Dan asalkan interviewnya lolos ya udah sih, selesai. Makanya pas di tes itu pun juga banyak juga ya tahap-tahapnya ya, biar kelihatan juga Ya. gitu pengalaman mereka juga gimana gitu ya. Gimana? Ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Space 11223. Tugas yang paling berat buat Kakak sama di Roblox tuh apa sih gitu? Mungkin kayak ada tugas tertentu gitu. Apa ya? Pas pertama masuk sih, itu kan saya baru juga ya di back end, kayak sebelumnya belum punya experience di situ. Terus mentor kan kalau kita masuk ada mentor, jadi kayak kita dikasih mentor gitulah. Jadi senior engineer. Nah, mentornya ini ngasih kerjaan lah. Kerjaan ini kita anggap awalnya tuh gampang gitu. Ternyata wah lumayan ribet. Dan dia harus beres kayak kan join Oktober tuh, dia harus beres Desember akhir tuh harus beres. Soalnya bener-bener kita apa ya, servernya mau ganti lah. Jadi itu benar-benar kayak ada deadline banget, harus beres. Dan ya susah lah, itu susah. Dan mentor saya dia nikah juga November, jadi kayak lumayan cuti panjang juga di situ. Jadi kayak ya udah sendirian terus ngurusin hal itu. Ya lumayan tuh, kayak banyak lembur, tapi akhirnya beres juga sih. Jadi kayak wah lumayan. Oke. Tapi ya. Ya. Ini ada pertanyaannya agak teknis juga nih, pertanyaan dari Andre VN21. Kalau server di Roblox kan banyak ya server di seluruh dunia. Cuman nih ada keluhan, katanya kalau di Singapura tuh pingnya gede terus gitu. Jadi kayak di daerah Asia Tenggara, nah itu mungkin kayak ada alasannya atau mungkin Kak Mar. Ya mungkin karena data centernya memang belum merata juga ya. Jadi kayak ada beberapa bagian pasti yang kayak belum cepat lah, karena dia kontaknya jauh ke data center yang lumayan jauh juga. Jadi ya lumayan takes time. Ini juga lagi diiniin juga sih, kayak sedang ya saat ini juga kita lagi perbanyak juga data center di mana-mana biar lebih cepat aksesnya juga ada lagi. Jadi memang ya ini salah satunya juga sih, kayak hal yang lagi diperbaiki. Oke, jadi satu pengembangan untuk Roblox juga nantinya kali ya, biar lebih merata lah ya. Karena sebelumnya kan fokusnya memang kayak di Amerika, Kanada dan lain-lain. Terus sekarang jadi growing ke semuanya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Phil Cemen. Kak, kenapa ada banyak clothing yang kena take down walaupun bajunya nggak ada yang inappropriate sebenarnya gitu, jadi kayak salah tangkap gitu mungkin itu. Saya tahu sih, kayak intinya sih pasti pertama ada auto detect-nya ya, auto detect, terus ada manual moderation-nya juga. Kurang tahu juga sih, itu bukan tim saya ya,
kayak gimana sih algoritmanya, kayak apa aja. Tapi memang sih sering dengar juga, kayak sering banyak juga komplain salah satunya tentang itu. Ya tapi saya kurang tahu sih tentang itu karena bukan di tim itu juga sih. Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Calvin Harrison. Kak Mahar itu statusnya sekarang masih WNI atau enggak, dan apakah ada masalah gitu karena sebagai saya foreigner lah gitu, full time job di USA itu ada masalah atau gimana? Masih WNI sih, masih WNI. Di sini permanent resident sih, green card. Jadi kalau green card sih udah sama ya, kayak hak dan kewajibannya kayak citizen. Paling bedanya kita nggak bisa voting aja sih. Oh. Sisanya kerja dan lain-lain sama pajaknya juga sama. Oh gitu. Udah sama aja ya kayak orang sana lah ya. Udah. Iya, dia pajaknya. Oke. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Master Aldi 2010. Skill umum yang perlu dikembangin atau dipelajari, contohnya apa aja? Ya mungkin lebih ke sekarang gitu, kayak kakak ngerasa kayak skill yang perlu dipunya orang gitu. Yang kalau penting apa sih? Pasti kayak skill software engineer-nya ya. Skillsnya juga butuh. Sisanya sih kayak team building, communication, dan lain-lain sih. Kayak gimana kita kerja enak sama orang, gimana leadership juga kayak itu penting juga. Gimana kita bisa nge-lead orang, kita bisa mentor orang juga. Kalau kita udah punya expertise itu, gimana kayak ngebangun orang baru biar sama. Oke. Iya. Mungkin sama ini juga kali ya Kak, sama bahasa Inggris juga perlu kayak skill bahasa Inggris. Iya, skill itu skill paling dibutuhkan. Ya kalau zaman sekarang ya kayak soalnya ilmu itu kan banyak ya, tapi memang yang di bahasa Indonesia kan agak susah ya. Kalau kita bahasa Inggris, kita kalau mau belajar apa-apa di YouTube kayak banyak banget lah. Iya. Soalnya kalau kita cuma tahu bahasa Indonesia agak susah juga sih cari materi kan. Ada bahasa Indonesia. Oke. Pertanyaan dari Mas Giorno. Kalau mau apply job ke Roblox itu apakah ada website tersendiri gitu atau pergi ke headquarter-nya untuk apply? Interview ditanya apa aja gitu. Pertanyaannya lebih. Ke roblox.com tuh ada jobs, bisa dilihat kayak opening position-nya tuh apa aja di situ. Paling itu bisa apply langsung sih di situ. Paling upload CV atau resume kita di situ. Nanti ya tinggal tunggu kalau kita dikontak atau enggak. Atau bisa kontak rekruternya langsung, kayak coba aja lihat di LinkedIn tuh mana rekruter Roblox, terus kayak coba message dan lain-lain, coba kenalan dulu, terus message dan lain-lain, bisa ada di situ. Ya sih, gitu sih, kayak bukan kok. Kalau interview tuh tadi mungkin prosesnya kayak ditanyain apa aja sih yang perlu. Kalau software engineer sih coding interview ya, kayak kalau di Roblox ada 3 round, tapi nggak tahu ya mungkin udah berubah sekarang atau enggak, tapi dulu sih zaman saya ada 3 round. Pertama coding interview, ini bukan sama timnya ya, kayak sama orang lain lah, kayak ada third party gitu, kayak soal topi gitulah, olimpiade komputer. Terus kalau lolos itu baru on-site interview, itu langsung sama calon tim kita, engineer-nya dan sama manajernya. Habis itu executive round, kayak sama manajer sampai CEO. Tapi mungkin sekarang udah nggak sampai CEO lagi ya, karena udah lumayan banyak mungkin ya. Tapi Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari ada dari Bubokraft 50. Kak Mahar kapan balik ke Indonesia? Apakah nanti di Indonesia masih mau kerja di Roblox? Nah, ini menarik. Kapan ya kalau pulang visit doang sih pengen sih. Ya paling pas corona udah rada membaik lah ya di sini dan di sana. Karena kalau bawa 2 anak rada lumayan juga. Iya, ada anak ya sekarang ya, jadi agak juga sih untuk berpergian lagi ke Indonesia. Masih karantina 5 hari gitu. Lumayan tuh. Di pesawatnya juga capek sih sebenarnya. Iya. Ya, jadi ya lumayan lah. Iya. Mungkin Lebaran atau Ramadan mungkin ada
acara ke Indonesia mungkin ya kalau udah aman. Ya, kalau udah aman sih biasanya kita akhir tahun sih biasanya itu, karena di sini kan biasanya libur panjang tuh akhir tahun ya. Oh iya, Hmm. iya. Oke. Kan kalau lagi aman sih pengen banget. Udah pengen banget makan makanan Indo. Pasti kangen banget sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Freeze Queen. Kak, kenapa kalau kita jual barang di Roblox-nya cuma dapat 70%? Nah ini. Kenapa? Mungkin kayak bisa dijelasin. Apa ya? Sebenarnya nggak tahu juga sih kayak design decision-nya itu kenapa kayak gitu. Tapi intinya sih karena kayak Roblox pernah jelasin ya. Intinya ada beberapa fee sih. Salah satunya ya fee buat maintenance kita, maintenance server, kayak maintenance lain-lain. Terus juga ada buat persenan juga buat kayak platform lainnya. Misalkan kita beli dari iOS nih, kan Apple juga ambil beberapa persen ya. Oke, kita beli dari Android, Google juga ambil beberapa persen dari situ. Kami 30% atau berapa ya. Jadi memang kayak lumayan lah banyak juga pembagiannya. Sisanya sih kayak ya buat maintain service-nya dan lain-lain sih. Jadi biaya lah. Iya, Tapi biaya gitu sih. Oke. Ini pertanyaan dari Javas Marcelino. Kak, kalau untuk software engineer gitu harus banget gak sih pelajarin buat security juga gitu? Kayak contoh jadi programmer web designer, mereka harus ngatasin XSS juga atau emang beda bidang sama cyber security gitu? Kayak, apakah harus dipelajari juga? Kalau biasanya perusahaan gede sih udah beda sih, udah punya masing-masing kalau buat security gitu. Jadi kita butuh tahu lah, tapi nggak usah terlalu tahu detail banget lah, soalnya mereka yang bakal take care atau mereka yang bakal kayak kasih advice ke kita kalau nih kodenya parah nih, kayak kodenya bisa dihack nih, gampang banget dihack. Itu mereka bakal ngasih tahu lah. Jadi kalau perusahaan gede sih kita udah punya apa ya, kayak spesifikasi bidang masing-masing sih. Jadi nggak usah terlalu tahu detail lah. Tapi kalau mungkin kita kerja di startup yang cuman kayak 10 orang atau dikit, mungkin kita butuh tahu semua ya. Karena ya kita yang harus ngerjain semuanya ya. Iya. Oke. Jadi udah ini lah dibedain lah gitu kan. Ya udah dibedain spesialisasinya masing-masing. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk penutupan juga dari Norman FSX. Apa harapan terbaik Kakak untuk player-player Roblox di Indonesia? Mungkin boleh. Harapannya kita lebih banyak, gak tahu sih sebagai staff posisinya kayak gimana, tapi selain player juga saya harapnya kita juga banyak yang bikin experience juga di sana, kayak jadi developernya juga, kayak jadi creatornya juga, kayak ya karena itu lumayan lah, kayak itu bisa bangun ekonomi dan bisa bangun banyak hal lah kayak dari situ. Jadi ya harapan ke depannya sih ya kita bisa manfaatin Roblox semaksimal mungkin. Oke. Oh ya, ini kalau ada yang mau tahu gaji ya sebenarnya open sih, kayak kalian bisa lihat levels.fyi levels.fyi itu kayak semua company ada lah, kayak mau lihat Facebook, mau Google, mau Roblox, kalian bisa lihat kayak level-levelnya, terus gajinya berapa. Jadi kayak ya lihat aja di situ kalau mau. Oke, Kak, siap. Itu yang penasaran tuh. Itu banyak paketan. Tadi apa WP tadi Kak? Levels.fyi. Levels.fyi. Oh iya. Oke, nanti kita bisa cek lah ya masing-masing ya. Iya, bisa. Tadi banyak yang penasaran, cuman kayak agak nggak enak gitu. Bukan cuma Roblox doang, kayak apapun itu, mau lihat Google, lihat Amazon. Oke deh. Oke. Ya, Mungkin serahin lagi ke Nadib. Buat ituin pertanyaannya. Oke, mungkin sekarang waktunya udah habis nih ya guys.
Mungkin bakal kita akhiri sekarang. Gue meminta makasih banget buat Kak Mahar udah sempetin waktunya malam-malam kayak gini Iya di nih, sana ya. makasih banget. Terus Duh, juga makasih makasih banget untuk ilmu dan Iya. semua jawaban-jawaban tadi ya Kak ya, yang diberikan gratis di sini. Iya. Jadi kita Bermanfaat semua semua bisa gitu. paham lah tentang Heeh. staff di Roblox, tentang pekerjaan Kak Mahar dan lain-lain. Intinya terima kasih banyak Kak. Ya, makasih juga sama-sama buat semuanya yang udah organize event ini sama yang pada datang juga. Iya Iya. Kak, iya. Kita Sama-sama. juga minta makasih banget buat Iya, makasih teman-teman banyak, yang Kak. udah datang ke acara ini, udah bantu ngeramein, dan ini juga cukup rame sih sebenarnya sih. Nggak nyangka Iya, juga iya. bisa sampai segini orang banyaknya. Oke. Banyak yang pengen tahu juga berarti ya. Ternyata banyak juga gitu yang ternyata penasaran kerja di Roblox tuh kayak gimana gitu. Dan ya mungkin sekarang udah terjawab kali ya kalau misalnya itu. Dan nanti mungkin kalau misalnya buat kalian yang telat datang atau mungkin masih mau nonton lagi, nanti kita bakal ada replaynya lagi, bisa kalian nonton lagi di YouTube ya, kalian bisa cari aja nanti bakal kita upload lagi. Oke, mungkin untuk event kali ini sekian aja. Makasih banyak semua lagi. Mungkin buat Kak Mahar juga, kita bakal tutup eventnya sampai sini, dan sampai jumpa semua di event selanjutnya ya. Oke. Oke. Terima kasih Kak Mahar, Oke, terima kasih Kak Mahar. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Dadah.